Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Baik, silakan penelpon yang sudah masuk. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana cara atau kiat membangun rumah tangga yang sakinah setelah adanya masalah perselingkuhan yang saya lakukan. Namun saya sudah bertobat dengan sungguh-sungguh. Tapi kondisinya istri belum bisa menarik kepercayaan seutuhnya karena trauma terhadap masalah tersebut. Mohon bimbingan secara ajaran Islamnya. Baik, Bapak jangan tutup dulu. Saya mau balik tanya. Bapak sudah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudah, Ustadz. Jadi kejadian itu tahun lalu. Saya ketika ketahuan mengkhianati pasangan saya, kemudian saya bertobat benar-benar untuk tidak melakukannya kembali. Dan saat ini saya sudah bertobat tidak melakukan hal tersebut. Baik. Berarti sekarang Bapak sudah penuhi syarat ya. Meninggalkan dosa itu seketika, menyesali dan tidak berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya. 3 syarat sudah dipenuhi belum, Pak? Sudah Ustadz. Oke, Alhamdulillah sudah. Baik. Terus pada saat Bapak menyampaikan itu ke istri, apa responnya? Sebetulnya istri itu seperti ini, Tat. Dulu sebelum saya melakukan selingkuh, dia percaya 100% terhadap saya. Apapun yang saya lakukan, dia percaya. Tapi semenjak ada masalah itu, kemudian sempat dia untuk minta berpisah dengan saya. Setelah itu saya bertaubat, tapi saya tetap mempertahankan rumah tangga. Saat ini dia mendeklarasikan bahwa saya belum percaya sepenuhnya terhadap suami saya, terhadap saya maksudnya. Oke. Tapi sekarang, saya waktu untuk pelan-pelan untuk percaya kamu. Nah, sementara seiring berjalan waktu, segala hal yang saya lakukan selalu dicurigai atau saya tidak percaya dari istri. Padahal saya benar-benar sudah bertaubat dan tidak menjalankan hubungan itu lagi. Ustaz. Baik, berarti permasalahannya sederhana, Pak. Permasalahannya sederhana. Berarti tinggal masalah kepercayaan istri saja kan. Sekarang kalau Bapak betul-betul ikhlas kepada Allah SWT, saya sangat yakin Allah akan mudahkan, Pak. Tidak usah khawatir soal itu. Cuma memang yang perlu Bapak lakukan sekarang bagaimana supaya istri tidak curiga. Duduk sama dia, Bapak sambil pegang handphone bisa ditulis atau pakai kertas, ya kan? Ditulis misalnya. Baik, sekarang supaya kamu tidak curiga sama saya. Karena saya ini harus bekerja, saya harus keluar rumah, saya interaksi sama orang. Ini terjadi. Antara saya sama Allah, saya sudah tobat nasuha. Dan itu tidak ada hubungannya sama kamu gitu. Ini untuk hubungan saya sama Allah. Sekarang tinggal kamu bagaimana supaya tenangkan. Saya ingin mempertahankan rumah tangga kita ini. Oh, saya curiga kalau nanti di tempat kerja akan ada perempuan lagi. Baik, saya tulis. Berarti karena ada perempuan yang dikhawatirkan. Ada yang masalah lain? Apa kira-kira yang jadi beban di pikiran dia? Bapak tulis depan dia. Kemudian Bapak cairkan itu satu persatu. Misalnya Bapak mengatakan, saya berjanji, saya tidak akan berhubungan lagi dengan wanita yang bukan mahram. Dan saya, kalau itu terjadi, saya melanggar, maka saya mengizinkan istri saya untuk mengajukan perceraian misalnya. Jadi biar dia tenang gitu. Ya. Kalau dia bilang, oh salah satu poinnya, itu perempuan belum diblokir misalnya. Atau masih ada nomor teleponnya. Bapak perlihatkan. Kalau memang di handphone bawah masih ada, ini ya, nomornya ini, namanya ini. Ini kamu yang hapus, biar dia yang hapus gitu. Biar dia yang blokir misalnya, gitu kan. Atau kalau Bapak memang mau lebih jauh lagi, Bapak bisa ganti nomor. Membuktikan kepada dia, kalau tidak ada lagi yang kontak ke saya kok, gitu. Nomor baru, ambil, gitu kan, aman. Atau kalau tidak tadi, yang lebih sederhana adalah dihapus misalnya. Nah, apa kira-kira permasalahan-permasalahan yang membuat, atau beban yang membuat dia merasa curiga, itu Bapak tulis depan dia dan Bapak tulis perjanjian. Dan Bapak janjikan, kalau memang saya melanggar ini, silakan bisa ngajukan perceraian. Siapa saksi dari keluarga kah, dari ya, kerabat yang bisa datang. Biar dia tenang, karena itu pernah kami lakukan Pak. Dan Masya Allah, rumah tangganya akhirnya orang itu langgeng sampai sekarang gitu.
Ya, karena kekhawatiran istrinya sudah kita hilangkan. Karena memang di sini kan posisi bapak telah melakukan sesuatu yang keliru saja. Dan insya Allah perempuan itu Pak dominan perasaan. Dan Allah telah membuat mereka dengan itu untuk bisa selalu memaklumi kesalahan anaknya gitu. Begitu juga dengan suaminya. Salah satu sifat positif wanita adalah mudah untuk memaafkan gitu. Sebagaimana juga dia kadang-kadang mudah untuk tersinggung. Tapi ini kan tidak baik ya masalah tersinggung. Tapi kalau memaafkan adalah hal yang positif. Anda kalau tulus, Anda kalau baik-baik, Anda perbaikin keadaan. Dan perlu saran juga saya, Bapak tingkatkan dari sisi kualitas pelayanan sebagai suami Pak. Seperti misalnya mohon maaf masalah biologis, Bapak lebih ekstra perhatian, ya pengorbanan apa, mungkin ada bonus apa yang Bapak bisa kasih ke dia dari harta dan seterusnya. Gitu. Seperti itu mungkin bisa melunakkan lebih jauh lagi. Allahu a'lam. Iya Pak, baik Pak Ustadz. Jadi baik. Saya juga butuh kesabaran yang ekstra Ustadz. Selalu dicurigai padahal saya tidak melakukannya. Itu nggak masalah. Itu proses pembersihan dosa Pak. Karena kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim tidak ada yang mengganggu seorang Muslim dari capek, letih ya, gangguan orang, penyakit, bahkan duri yang menusuk tubuhnya kecuali jadi pembersihan dosa-dosanya. Jadi sumpah, sedih, apa semua ini itu termasuk pembersihan dosa. Jadi nggak apa-apa, yang penting Bapak tidak melakukan. ya baik Tat. Terima kasih Ustadz. Baik, sama-sama.